Beberapa tahun terakhir, setiap kali terjadi perbedaan awal Ramadan atau Idul Fitri, tuduhan lama kembali muncul bahwa metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah dianggap keliru, bahkan disebut error. Tuduhan ini biasanya beredar di media sosial tanpa penjelasan ilmiah yang utuh. Sebagian orang menyederhanakan persoalan kompleks menjadi sekadar salah hitung. Padahal, persoalan penentuan awal bulan Hijriah bukan perkara matematika sederhana. Ia menyangkut metodologi, tradisi fikih, dan pendekatan terhadap dalil. Maka sebelum kita menilai, mari kita pahami secara menyeluruh. Ilmu hisab dalam Islam bukan produk modern yang tiba-tiba muncul karena kemajuan teknologi. Sejak abad pertengahan, para ilmuwan Muslim telah mengembangkan astronomi dengan sangat serius. Tokoh seperti Al-Batani dan Al-Biruni menyusun tabel pergerakan benda langit dengan akurasi tinggi pada zamannya. Perhitungan posisi bulan bukan spekulasi, melainkan berbasis observasi panjang dan rumus matematis yang teruji. Tradisi ini berkembang karena kebutuhan ibadah, termasuk penentuan waktu salat dan awal bulan. Artinya, hisab memiliki akar historis yang kuat dalam peradaban Islam. Al-Quran sendiri menyebut bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan yang pasti. Ayat ini dipahami sebagian ulama sebagai legitimasi penggunaan ilmu perhitungan dalam membaca fenomena langit. Islam tidak pernah memusuhi ilmu pengetahuan. Justru sains tumbuh subur di dalam peradaban Islam klasik. Maka ketika hisab digunakan untuk menentukan awal bulan, hisab modern hari ini menggunakan data astronomi global yang sangat presisi. Pergerakan bulan dihitung dengan algoritma orbital yang juga digunakan lembaga antariksa dunia. Tidak ada unsur kira-kira atau tebakan. Posisi bulan dapat diketahui hingga hitungan detik dan derajat. Bahkan waktu terjadinya konjungsi atau ijtimak bisa diprediksi jauh hari sebelumnya. Jadi menyebut hisab sebagai error secara teknis perlu ditinjau ulang secara ilmiah. Muhammadiyah menggunakan konsep wujudul hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah. Prinsip ini menetapkan bahwa bulan baru dimulai jika 3 syarat terpenuhi secara astronomis. Pertama, telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam. Kedua, ijtimak itu terjadi sebelum gurub di wilayah tersebut. Ketiga, saat matahari terbenam posisi bulan sudah berada di atas ufuk, walau hanya sedikit. Selama 3 kriteria ini terpenuhi, maka bulan dianggap telah wujud. Disinilah letak perbedaan metodologis yang sering disalahpahami. Konsep wujudul hilal tidak mensyaratkan hilal harus terlihat oleh mata manusia. Yang menjadi dasar adalah keberadaan objektif bulan di atas horizon. Artinya, eksistensi astronomis lebih ditekankan dibanding kemungkinan visual. Pendekatan ini memberi kepastian karena tidak dipengaruhi cuaca, kabut, atau faktor geografis. Bagi Muhammadiyah, kepastian ini penting untuk keteraturan ibadah umat. Sebagian kalangan menilai pendekatan ini terlalu matematis dan kurang mempertimbangkan aspek ruqyah. Namun perlu diingat bahwa ini adalah pilihan ijtihad berbasis dalil dan argumentasi fikih. Muhammadiyah memaknai teks hadis tentang melihat hilal dengan pendekatan rasional kontekstual. Melihat tidak selalu dimaknai secara literal visual, tetapi bisa melalui ilmu pengetahuan. Perbedaan tafsir inilah yang melahirkan perbedaan praktik, dan perbedaan tafsir bukanlah kesalahan hitung. Tuduhan error biasanya muncul ketika hasil hisab Muhammadiyah berbeda 1 hari dengan keputusan pemerintah. Pemerintah Indonesia menggunakan kriteria imkan ruqyat yang mempertimbangkan kemungkinan hilal terlihat. Kriteria ini disepakati dalam forum Mabims bersama beberapa negara Asia Tenggara. Dalam pendekatan ini, hilal harus mencapai ketinggian dan elongasi tertentu agar dianggap memenuhi syarat. Jika belum memenuhi batas minimal, maka bulan belum dianggap masuk. Di titik inilah hasilnya bisa berbeda. Ketika masyarakat awam melihat perbedaan tanggal, asumsi yang muncul adalah salah satu pasti keliru. Padahal, secara data astronomi, posisi bulan yang dihitung kedua pihak sama persis. Tidak ada perbedaan angka dalam perhitungan dasar. Yang berbeda adalah interpretasi hukum terhadap data tersebut. Muhammadiyah cukup dengan wujud di atas ufuk, sementara pemerintah mensyaratkan kemungkinan terlihat. Jadi yang berbeda bukan kalkulasi, melainkan kriteria fikih. Jika kita menyebut itu error, maka kita menyederhanakan perbedaan metodologi menjadi tuduhan teknis. Padahal ini persoalan ijtihad yang sah dalam khazanah Islam. Dalam fikih, perbedaan pendapat sering terjadi karena perbedaan cara memahami dalil. Tidak semua perbedaan berarti kesalahan. Dalam sejarah Islam,
Ikhtilaf seperti ini justru menjadi dinamika intelektual yang memperkaya, maka perlu kehati-hatian dalam melabeli sesuatu sebagai kekeliruan. Sejak masa sahabat, penentuan awal bulan sudah memunculkan perbedaan. Ada riwayat bahwa Ibnu Abbas tidak mengikuti ruqyat wilayah Syam karena berbeda matla atau wilayah terbit bulan. Artinya, sejak awal Islam sudah mengenal keragaman praktik. Para ulama kemudian merumuskan teori tentang perbedaan matla dan kesaksian hilal. Semua itu lahir dari kesungguhan memahami teks dan realitas. Tidak ada yang dianggap keluar dari Islam karena perbedaan tersebut. Dalam tradisi usul fikih, perbedaan ijtihad disebut sebagai rahmat selama dilandasi dalil yang sah. Muhammadiyah melakukan ijtihad berdasarkan pendekatan tarjih dan pembacaan rasional terhadap nas. Sementara pendekatan ruqyat juga memiliki landasan hadis yang kuat. Dua pendekatan ini hidup berdampingan di Indonesia selama puluhan tahun. Perbedaan tidak pernah menghapus legitimasi satu sama lain. Yang mengganggu justru narasi saling menyalahkan. Afsir moderat mengajarkan bahwa kebenaran fikih sering bersifat zani atau interpretatif. Selama metode dan dalilnya jelas, maka ia sah sebagai ijtihad. Tidak semua persoalan agama berada pada wilayah hitam putih absolut. Dalam ruang inilah kedewasaan umat diuji, apakah kita mampu menerima perbedaan tanpa menjadikannya bahan cemoohan? Ataukah kita terjebak dalam logika menang kalah? Dari sisi astronomi modern, posisi bulan dihitung menggunakan model matematika yang sangat akurat. Data yang digunakan Muhammadiyah juga digunakan lembaga internasional untuk keperluan navigasi dan penelitian antariksa. Tidak ada istilah salah hitung selama rumus dan parameter benar. Bahkan waktu gerhana dapat diprediksi hingga ratusan tahun ke depan. Maka secara sains, hisab berdiri di atas fondasi kuat. Tuduhan error secara teknis hampir tidak berdasar. Muhammadiyah juga memiliki visi kalender hijriah global yang seragam. Dengan sistem hisab, umat Islam di berbagai negara dapat memiliki kepastian jadwal ibadah. Ini penting dalam dunia modern yang menuntut perencanaan jangka panjang. Sekolah, kantor, dan institusi dapat menyesuaikan jadwal lebih awal. Kepastian ini dianggap sebagai bentuk kemajuan peradaban Islam. Bagi Muhammadiyah, agama dan ilmu tidak boleh dipisahkan. Namun demikian, pendekatan ruqyat juga memiliki nilai historis dan simbolik yang kuat. Ia menjaga tradisi, melihat hilal sebagai pengalaman spiritual kolektif. Maka, perbedaan ini sebenarnya dua pendekatan yang sama-sama berangkat dari niat ibadah. Tidak ada yang bermaksud merusak syariat. Yang ada adalah perbedaan cara membaca tanda waktu, dan itu bagian dari dinamika umat. Jika kita melihat secara utuh, tuduhan error lebih banyak lahir dari ketidaktahuan terhadap metodologi. Mudah sekali melabeli tanpa membaca argumen di baliknya. Padahal di balik setiap keputusan, ada proses ilmiah dan diskusi panjang para ahli. Mengkritik boleh, tetapi harus berbasis data dan pemahaman. Islam mendorong tabayun sebelum menilai, apalagi dalam perkara ijtihad. Tafsir moderat mengajak kita melihat perbedaan sebagai ruang dialog. Bukan untuk mencari siapa paling benar, tetapi bagaimana memahami keragaman pendekatan. Hisab Muhammadiyah bukan kesalahan hitung, melainkan pilihan metodologi. Ruqyat pemerintah juga bukan kekeliruan, melainkan pendekatan berbeda. Keduanya sah dalam koridor fikih. Keduanya lahir dari kecintaan pada syariat. Akhirnya, kedewasaan umat bukan ditentukan oleh keseragaman tanggal, tetapi oleh kelapangan hati menyikapi perbedaan. Apakah kita siap menjadikan perbedaan sebagai pelajaran intelektual? Ataukah kita masih ingin mempertahankan narasi salah dan benar secara sempit? Disinilah kualitas keislaman kita diuji. Perbedaan awal bulan bukanlah tragedi akidah, melainkan dinamika ijtihad dalam sejarah panjang Islam. Maka ketika mendengar tuduhan bahwa hisab Muhammadiyah error, mungkin yang perlu kita evaluasi bukan kalkulasinya, melainkan cara kita memahami metodologi. Apakah kita siap menjadi umat yang dewasa secara intelektual dan spiritual? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk Tafsir Moderat agar diskusi sehat seperti ini terus hidup. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.